Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Ini kami mau berbagi pengalaman di fase-fase yang detik-detik yang akan seperti apa. Karena ini banyak subscriber yang dari Malaysia, yang dari Medan, yang dari Bandung, yang dari Jawa Timur ini sudah mengatakan begini. Nah, mohon maaf, kami mau jabarkan di sini untuk keseluruhan para subscriber, bahkan dari Jakarta juga sama. Kemarin sampai sini, dari Bandung juga sampai sini, itu membahas tentang yang seperti ini gimana sih? Fase ini seperti apa sih? Ayo kita bersama-sama, karena ini banyak sekali yang telepon tentang posisi kita, perilaku kita itu ada di fase apa. Nah, kalau kemarin kan tentang tirakatnya. Ada yang tidak menggunakan tirakat, ada yang menggunakan tirakat. Karena apa? Jalan menuju Gusti Allah itu sangat amat luas. Ilmunya juga sangat amat luas. Ya, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi jikalau kami memberi saran tirakat, kholwat, itu bagi masing-masing yang seneng. Yang seneng tirakat, tentang diam. Judul intinya adalah hening. Judul intinya hening. Terakhir sarinya adalah los, membuang rasa keakuannya. Ini kemarin yang dari Malaysia ya, salam ya. Bicara begini, Pak, saya ini sudah nggak minta sehat enggak, minta rezeki enggak, malu saya mau minta. Berarti sudah ada di tingkatan wusul, walaupun belum luas. Rasa wusul, rasa, yang diberikan baru rasa wusul, belum diberikan semua. Jadi fasenya beda-beda ya. Ini bagi yang sudah merasa malu minta sehat, malu minta kaya, malu minta apa saja yang tujuannya kepada Gusti Allah, itu kok sudah rasa malu, berarti sudah diberi rasa tingkatan wusul ya. Terus ada yang dari Jawa Timur, Pak, sekarang saya menghadap kemana, sudah gaduh, sudah mentok kesana ciptaannya, kesana ciptaannya, kesana ciptaannya, jadi keder, mau nginjek bumi aja jadi takut. Dulu saya waktu itu nginjek bumi main enak aja, injek, sekarang jadi takut. Melihat hewan yang tadinya galak, yang tadinya mengolok-olok, jadi enggak. Sudah mengurangi ucapan-ucapan yang lama, bahkan menambahkan kentek batin, ucapan batin yang baru. Contoh, dulu nginjek bumi biasa aja, sekarang sudah permisi. Lama-lama nanti kalau sudah menghadap kemana sudah keder, wujudnya, sampai mau makan saja yang mau dimakan, oh ini wujudnya. Kalau sudah bimbang keder, itu namanya sudah dikasih tahu rasa melihat ya. Rasa melihat sudah disuntikan, sudah dimasukkan sama Gusti Allah. Rasa melihat, walaupun masih gerambiang, masih kayak ada hijab, masih ada kayak penutup, masih begini, masih bingung,
Berarti orang kalau sudah menghadap kemanapun sudah keder. Mau kencing, keder yang dikencingin bumi. Mau ngapa-ngapain kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada seluruh makhluknya Gusti Allah sudah bingung. Mau bergerak seperti apa, itu sudah dikasih rasa pengetahuan. Mulai itu, dari mulai lahir, ya, pengetahuan al-zahiru, mau proses menjelang al-batinu, ya. Kalau sudah melihat kemana-mana itu sudah keder, wujudnya ini bagi yang dari Surabaya, bagi yang di Medan juga sama, sudah kemana-mana kok sudah keder, sudah tingkahnya sudah nggak bebas, ucapannya sudah diatur, sudah ditahan diri, atau dalam bahasa umumnya mulutnya sudah terkunci. Nah itu ya bahasanya itu. Berarti orang itu sudah lagi proses al-zahiru al-batinu, jadi akan melihat secara batin, karena zahirnya sudah melihat, batinnya lagi proses. Itu nanti prosesnya dengan proses rasa, kalamnya lagi lagi diimpus atau lagi dimasukkan terus oleh nurullah lewat nur insani sampai lewat nur Muhammad sampai kepada nur insani. Ini proses. Jadi mohon maaf bagi yang sudah pada liko suwung fana, itu sudah kok beda dengan ini. Memang beda-beda, tapi kami diberitahu jalan menuju Gusti Allah itu sangat amat luas, sangat amat luas. Jadi jangan terpaku oleh ini. Kalau prosesnya waktu mau sampai itu memang ada badan bergerak, bergetar dari kepala sampai kaki, ada suara, ada bayangan, ada sinar, itu lagi proses. Setelah wusul secara rasa itu tadi mau minta malu, nyekrol ke bawah. Di dalam rasa wusul itu akan membaca perilaku kita ke belakang. Yang membaca siapa? Ya diri kita, mengakui kepada Gusti Allah. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Akan tetapi Gusti Allah itu menerangkan banyak yang berputar balik, yang bikin kami dulu keder. Yang saya akui salah, kata Gusti Allah, benar. Yang kami akui benar, perilaku maksudnya, perilaku yang dulu-dulu itu, yang kami akui benar, kata Gusti Allah, salah. Wah, ini bergejolak. Masih bergejolak, di dalam sini itu masih bergejolak. Ekonomi butuh, tapi minta sudah malu, sudah segan. Karena di saat orang mau minta sehat, itu langsung disekrol huruf, dikasih tahu. Kamu dulu sehat berapa tahun nggak pernah bersyukur. Malu, sehingga sekarang waktunya bersyukur. Mau minta apa saja, itu langsung didahului kalimat, kayak ditegur. Minta rezeki, emang dari dulu nggak saya kasih, nggak jadi lagi. Saya minta kaya, nanti kalau kaya kamu begini-begini. Diterangin sama Gusti Allah, nggak jadi lagi. Itulah sudah banyak para subscriber yang sampai ke tingkat bingung, butuh ekonomi, perih ekonomi, tapi minta sudah malu. Adanya cuma bersyukur, karena flashback ke belakangnya dikasih tahu. Ini kamu dulu begini. Dulu waktu kamu dapat segini nggak sedekah. Dulu kamu waktu sehat buat begini. Dikasih tahu semua. Sehingga mau minta sehat malu, padahal posisinya lagi sakit.
Mau minta rezeki malu walaupun posisinya lagi pahit. Ini yang terjadi. Ini betul yang terjadi, memang begitu. Ya, kita ayo belajar bersama. Ini pelajaran bagi orang-orang yang masih berangkat, masih awam. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai ini yang telepon kami. Banyak sekali yang sudah telepon. Itu kejadiannya begini Pak, begini. Iya, kami dulu iya, kalau sudah sampai begitu, minta itu malu. Bukan cuma minta kepada Gusti Allah, minta kepada sesama aja sudah malu, sudah enggak. Malu gimana? Susah, kalau kalimat malu itu susah. Itu prosesnya. Kalau sudah malu, itu nanti bercampur dengan yang namanya fana'u zikri. Kan mau ngomong nggak jadi, mau ngomong nggak jadi. Sehingga yang disebut fana'u zikri, sudah tidak berbicara, sudah tidak berucap, yang ada hati. Setelah itu proses kembali ke semula. Ngomong ya biasa, melangkah ya biasa, kerja biasa, cuman bedanya ringan. Melangkah yang tadinya enak sekarang sudah kontak panau zikri, permisi lah bahasanya. Kalau diucapkan itu permisi, nginjek bumi permisi, ngambil air permisi, semua yang bergerak di lingkungan kita. Yang kalau dalam bahasa umumnya unsur 4 di dalam diri manusia itu unsur 4, api, air, angin, tanah. Kita tiap hari akan selalu bersyukur kepada Gusti Allah karena kerjasama para makhluk. Tidak ada kata meminta, yang ada bersyukur. Nggak bakalan berani meminta, yang ada itu terima. Ini terima kasih, kalau yang baru-baru itu per detik. Lihat apa? Terima kasih. Lihat apa? Terima kasih terus, terima kasih terus, terima kasih terus. Ngelihat apa saja terima kasih. Dulu waktu makanan kita dimakan semut, dulu marah, sekarang nggak berani. Makanan di meja ada kecoanya, dulu ngomel, sekarang nggak berani. Banyak mulut terkunci. Dulu sering mengolok-olok hewannya Gusti Allah, makhluknya Gusti Allah. Sekarang terkunci. Sudah nggak berani, yang ada dek, 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 nggak berani. Jadi disitulah baru kefanaan akan tumbuh. Jadi fana itu nggak langsung level kayak orang berpendidikan sekolah. Tirakat yang kami sarankan, yang judulnya Pulihkan Guru Sejati, itu video yang judulnya Pulihkan Guru Sejati. Mohon maaf bagi yang belum nyimak, itu adalah proses kayak sekolah, proses teori. Setelah sampai proses praktek, proses praktek. Usul, ini wawunya saya artikan lagi. Wawu itu wahid atau wahdatul. Ya. Ya, ini kalau nulis salah mohon ya, karena ini saya lagi memaknai. Jadi saya yang diambil maknanya, bukan tulisannya, ini cuma wujud ya. Ini wahid, menyatu. Shot itu shodik, menyatu kepada kebenaran, menyatu kepada kebenaran. Menyatu kepada Sang Maha Lembut, lamnya latif. Makanya di Al-Quran itu, di tengah-tengahnya Al-Quran itu ada kalimat yang dimerahin atau ditebalin, namanya wal yatalatok. Itu sudah ada videonya tentang kalimat wal yatalatok.
itu artinya di tengah-tengahnya lembut, ya, sopan. Di tengah-tengah Al-Quran itu kita disuruh, kalau orang membaca Al-Quranul Karim sudah lewatin tengah-tengah, berarti perilakunya lembut kalau maknanya. Tapi kalau hanya membaca Arabianya saja, tidak membaca maknanya, belum bisa lembut, masih mengatakan kepada orang menjustis kafir, menjustis murtad. Kalau tahu maknanya, orang yang membaca Al-Quran dengan maknanya, sampai di tengah-tengah Al-Quran itu menemukan kalimat wal yatalattaf, kita yang membaca itu disuruh bersopan santun, hatinya disuruh lembut. Di dalam diri manusia, sementara ini raga mengenal di luar diri kita, ya, sementara ini kita mengenal di luar diri kita. Mengenal apa saja? Mengenal ilmu, mengenal pekerjaan, mengenal apa saja, ya, luas ya, mengenal apa saja, baik mengenal agama, mengenal grup kelompok. Kita harus ingat tengah-tengah kita, namanya hati atau kolbu. Tengah-tengahnya Al-Quran, wal yatalattaf, lembut. Tengah-tengahnya hati, kolbu, namanya bahasanya kolbu. Kof, ya, kofnya ini kudus, suci. Lamnya ini latif, lembut. Banyak ini batin, luas, banyak, ya, bukan cuma batin aja, ya. Jadi orang kalau sudah membaca Al-Quran dengan maknanya, seluas-luas maknanya, di tengah Al-Quran wal yatalattaf, dengan di tengah-tengahnya diri kita, ya, diri kita adalah kolbu, itu sinkron, clear, akan banyak terkunci ucapan-ucapan yang lain. Ya, tidak semuanya terkunci, ada ucapan yang boleh. Yang tadi ucapan terkunci itu kalau melihat kecoa langsung kurang ajar kecoa, makanan saya dimakan, itu nggak akan berani, sudah nggak berani ucap. Semut kurang ajar, makanan saya dimakan semut, wah, sampai udah nggak berani itu ngomong begitu. Kalau orang sudah rasa usul. Nah, rasa usul ini terus lanjutkan proses. Nggak bisa dong bin salah bin apa ketabrak atau insan, proses. Karena di dalam diri kita dulu sudah lama dengan proses konsep, sehingga di saat mau proses kalam, ya lama juga proses. Kalau kemauan kita benar-benar full, tapi ingat, dengan kondisi badan fit, sehat, ya. Tapi kalau sudah sampai sini, ini sudah perilaku, sudah nggak tirakat lagi, sudah perilaku, nemu itu. Jadi sudah praktek di lapangan, yang tadinya nginjek rumput bebas, sekarang sudah permisi, nginjek apa saja, ngelihat apa saja, sudah nggak berani apa-apa. Yang ada menahan diri, yang ada selalu menahan diri, karena tahu itu ciptaannya Gusti Allah, itu ciptaannya Gusti Allah. Langsung mawas diri. Saya umpamanya di rumah itu punya alat dapur, umpamanya panci, umpamanya. Tetangga datang ngambil panci, main banting saja, kan nggak terima. Kepunyaan kita yang ada di dalam rumah itu salah satunya dijelek-jelekin saja, kita yang punya rumah nggak terima. Alam semesta ini, langit dan bumi ini kepunyaannya. Ini saya selalu bawa ini, saya bolak-balik terus, karena ini ayat paling simpel, paling gampang dipahami, ya. Langit dan bumi itu miliknya Gusti Allah. Orang kalau sudah rasa usulnya dimasukkan oleh Gusti Allah,
tidak akan berani menjelek-jelekan. Pakainya muter-muter bahasanya. Mau aduh. Ya. Jadi kita pelajaran bahwa sebenarnya fana udzikri itu kalau orang sudah usul dikasih rasa, kan nggak langsung ketemu Gusti Allah, dikasih ada beda, ada yang dikasih tahu dulu baru dikasih rasa, itu juga ada. Dikasih melihat guru sejati tapi belum dikasih rasa, ini ada juga, putar. Tergantung haknya Gusti Allah, kehendaknya Gusti Allah mau yang mana. Ada yang usul itu kan sampai ada yang dikasih rasa, ada yang langsung dikasih tahu wujudnya. Tapi secara batin ya, kalau secara zahir sudah jelas ini ayatnya ini. Ya, ini secara zahir ini ayatnya ini ya. Melihat Gusti Allah secara zahir ini sudah kalimatnya ini. Ayat ini Al-Baqarah 115 ya, yang 156 asalnya, yang 30 wakilnya, Ali Imrannya 109 kepunyaannya. Ini secara zahir. Nanti diberitahu secara batin, kan al-zahiru al-batinu, ya ibarat kami ini. Kami dagingnya, zahirnya ini terlihat, tapi kan napasnya nggak terlihat, hanya dirasakan. Lah itu makanya ilmu rasa. Ada yang dikasih ilmu kalam. Nah ini ada yang datang juga, Pak, saya sudah lama tapi cuman kayak berbicara, kayak teguran, kayak berbicara sendiri. Oh, itu namanya tingkat kalam. Ya, nanti setelah tingkat kalam, kita ini peka melatih kalam yang masuk. Kerentek batin, kalau bahasa Indonesia apa ya? Kerentek itu apa? Detaknya jantung itu dek. Kalau begitu salah, tapi kita nggak berani ngomong. Kalau model begini nggak bener ini. Tapi ini yang mengucapkan hati, tapi lingkungan sudah mendukung. Nggak berani ngomong, cuma dek. Ini sudah terjadi, banyak para subscriber yang telepon. Saya mengatakan ini salah, tapi orang banyak mengatakan benar. Gimana? Dilihat yang dikatakan benar oleh orang banyak itu apa, yang dikatakan batin itu apa. Itu perlu pengolahan antara kalam, antara rasa, antara wujud. Memang itu pengolahan. Nah, yang kami kasih judul itu konsep intuisi kalam. Kalam, intuisi, konsep. Itu sudah 2 bulan yang lalu ya, kalau 1 bulan lebih ya videonya. Jadi ini proses, ya saya kamlai. Kalau orang minta sudah malu, kemana-mana sudah kejedut, aduh solusi nginjek apa-apa, ngomong sudah bingung, sudah keder. Itu ada yang sudah wusul tapi masih baru dikasih rasa, belum melihat. Ada orang yang sudah dikasih lihat tapi belum dikasih rasa. Nah ini, itu tinggal pengolahan. Rasa, melihat, jadi wujud, rasa, kalam. Wujud, rasa, kalam. Ini kan kembali kepada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Jadi berkesinambungan terus. Disuruh menyatu. Jadi jangan kebanyakan menghafalin nur ini, nur ini, nur ini. Udah 3 saja. Karena kalau kebanyakan nanti menyatunya susah. Kalau Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, itu nanti menyatunya cepat. Karena semuanya berasal dari pusat energi Sang Maha Kuasa, Sang Maha Hidup. Ya, kalau seseorang membaca Al-Quranul Karim dengan makna, pasti melewati kalimat wal yatalattaf. Tengah-tengahnya Al-Quranul Karim itu disuruh lembut. Di tengah-tengahnya ini ada wal yatalattaf. Artinya orang yang sudah khatam Al-Quran atau khotam Al-Quran, berarti perilakunya diwajibkan lembut kepada siapapun. Ya,
ya kepada siapapun, apapun, karena sudah melewati kalimat wal yatalattof. Tengah-tengahnya Al-Quran tadi wal yatalattof disinkronkan di dalam qalbu, sama lembut juga. Orang kalau sudah lembut, cara penyampaiannya sudah direm, sudah banyak direm. Karena kalau dalam bahasa gampangnya, ini kalam ngomong, awas loh, kamu yang diomongin siapa itu? Oh iya, langsung Al-Baqarah 115-nya langsung seakan-akan di depan. Al-Baqarah 115 loh, langsung Ali Imran loh. Jadi kayak ada yang ngajari. Mau ngomong begini, awas loh, ini yang punya Gusti Allah, nggak berani lagi. Awas loh, itu yang nyiptain Gusti Allah, nggak berani lagi. Itu adalah pembelajaran wusul secara rasa. Nanti kalau sudah nyampe kepada lingkup wusul yang keseluruhannya, nanti sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan guru sejati itu, sudah CS, sudah sinkron, sudah tak 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 tak, namanya fanaul dzikri, tingkat tingginya syirur asur. Itu hanya bahasa saja sebenarnya. Orang kalau sudah mengetahui Gustinya, sedulur sejati, ada bahasa juga sedulur sejati, ada guru sejati, itu sudah banyak yang ditinggalkan ucap-ucapan. Mulutnya sudah banyak yang dikunci. Ucapan-ucapan yang tadinya dikatakan benar pun nggak bakalan keucap, nggak bakalan berani. Ya, ini banyak sekali ya. Mohon nanti ya kita sama-sama belajar saja. Saya jangan bosan-bosan. Bagi yang melihat ini nggak dihapus-hapus. Judulnya juga jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Ya, karena nanti efeknya kepada kita. Kita nyangka buruk kepada setan, ya efeknya kepada kita. Nyangka buruk kepada iblis, ya balik kepada kita. Nyangka buruk kepada dajjal, ya balik kepada kita. Karena dajjal, iblis, setan itu makhluk teman kita. Jangan ekstrim. Sama-sama teman. Teman sama-sama makhluk. Jangan sampai anak indawoni abdibi. Di saat kita berprasangka buruk kepada setan, ya langsung balik dong ke sini. Lah karena yang menciptakan setan Gusti Allah. Umpamanya ini, saya seorang bapak punya anak. Anaknya disangkain buruk sama tetangga. Kan bapaknya nggak terima. Ya. Kami punya anak. Anaknya disangkain buruk. Disangka buruk sama tetangga, kan nggak terima. Sebagai bapaknya kan nggak terima. Syaiton disangka buruk sama kita, yang nyiptain Gusti Allah nggak terima. Lah ini ayatnya. Yang nyiptain itu nggak terima, makanya jangan sangka buruk sama setan, jangan berpesan buruk sama iblis. Yang nyiptain nggak terima, itu aja. Ya, terima kasih ya. Cukuplah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas.